Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini dengan NIM 2030802033 dengan mata kuliah Kimia Industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai oksidizer atau bisa disebut dengan oksidator. Apa itu oksidator? Oksidator atau biasa disebut dengan insinerator merupakan peralatan yang digunakan untuk mengelola limbah gas atau emisi pabrik yang mengandung polutan berbahaya dengan menguraikannya secara termal menjadi senyawa yang lebih sederhana dan stabil. Nah, untuk pengoksidasiannya ini bertindak seperti pembakar atau reaktor, di mana aliran gas limbah yang dipanaskan sebelumnya dioksidasi pada suhu hingga 1830 derajat F atau 1000 derajat Celcius. Nah, untuk limbah gas yang mengandung senyawa organik volatil atau VOC, kemudian polutan udara berbahaya organik atau HPS, atau juga bau, dibakar menjadi karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya itu mengenai polutan udara. Nah, untuk polutan udara ini yang saya ambil mengenai polutan udara dari gas industri. Polutan udara dari gas industri ini merupakan zat yang tersuspensi di atmosfer yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia, lingkungan, dan harta benda. Nah, polutan ini juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, polutan udara berbahaya atau HAPS, yang kedua, kriteria polutan udara, dan yang ketiga itu gas rumah kaca. Untuk polutan udara berbahaya HAPS itu dibandingkan dengan polutan udara lainnya, dia biasanya hadir dalam konsentrasi kecil yang terlokalisasi tetapi menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, HEPS ini menyebabkan efek samping kesehatan seperti kanker, penyakit reproduksi, dan cacat lahir. Kemudian yang kedua itu kriteria polutan udara. Nah, kriteria polutan udara ini merupakan polutan udara umum termasuk pada ozon permukaan tanah, partikel, karbon monoksida, timbal, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Nah, ini adalah polutan yang umumnya didistribusikan di wilayah tertentu. Nah, untuk efek utama dari polutan udara kriteria adalah mereka menurunkan kualitas udara di daerah yang terkena dampak, yang dari waktu ke waktu menghasilkan efek negatif pada kesehatan dan lingkungan. Dan terakhir itu gas rumah kaca. Nah, untuk gas rumah kaca ini adalah gas yang menyerap energi radiasi dari matahari sambil mencegah energi yang dipantulkan oleh permukaan bumi keluar. Nah, untuk pemanasan atmosfer yang tidak normal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Selanjutnya, itu deskripsi proses oksidator, di mana pengoksidasi termal memecah HAP dan VOC berbasis organik atau hidrokarbon menjadi karbon dioksida dan air. Untuk proses kerjanya atau prinsip kerjanya itu dimulai dengan memasukkan aliran gas limbah ke dalam ruang bakar dengan udara yang disaring atau disuplai oleh kipas angin paksa. Kemudian, udara yang disuplai dikendalikan pada tingkat yang cukup untuk membakar senyawa yang mudah terbakar. Nah, selain menciptakan pembakaran yang sempurna, udara juga disuplai untuk mengencerkan aliran gas buang ke tingkat yang aman. Kemudian untuk pengoperasian yang aman itu konsentrasi gas yang mudah terbakar tidak boleh melebihi 25 derajat Celcius. Untuk pengoperasian yang aman, konsentrasi gas yang mudah terbakar tidak boleh melebihi 25% dari batas ledakan bawah atau LEL di ruang bakar. Kemudian ada faktor utama dalam desain oksidator. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua itu waktu, dan yang ketiga itu turbulasi. Nah, untuk suhu itu senyawa pencemar udara dalam gas limbah yang menyala pada suhu berbeda. Untuk mengakomodasi
ruang pembakaran atau oksidasi itu disimpan pada suhu melebihi 1600 derajat F atau 870 derajat Celcius. Kemudian, temperatur pengoperasiannya dapat bervariasi sesuai dengan jenis dan konsentrasi VOC. Dengan temperatur yang lebih tinggi menyebabkan efisiensi penghancuran atau penghilangan DRE yang lebih tinggi dari senyawa yang dioksidasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu waktu. Nah, untuk waktu itu mengacu pada beberapa lama limbah gas akan tetap berada di ruang bakar. Nah, untuk level yang dibutuhkan itu berbagai VOC harus dicapai dalam waktu yang tinggal, yaitu sekitar 0,1 hingga 1 detik. Nah, suhu ruang yang lebih rendah dimungkinkan jika waktu tinggal meningkat. Tetapi, keseimbangan antara modal dan biaya operasi harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir itu turbulensi atau pergolakan, di mana turbulensi ini meningkatkan efisiensi pengoksidasi termal dan memastikan bahwa semua VOC dalam aliran gas buangan terbakar. Nah, cairan yang kacau meningkatkan pencampuran dan distribusi massa dan mencegah gas terkumpul daerah mati. Sehingga banyak desain pengoksidasi termal memiliki ruang pembakaran dengan geometri yang dimaksudkan untuk menghasilkan turbulensi. Terakhir, itu mengenai jenis-jenis oksidator termal. Yang pertama itu oksidator termal dipecat langsung atau DFTU. Yang kedua, oksidator termal regeneratif atau TRTU. Dan terakhir itu oksidator penyembuhan. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.